Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Sari dalam pelajaran matematika. Kali ini kita masih bab 2 ya. Yang akan kita pelajari adalah mengenai debit ya, untuk pelajaran kelas 5 sekolah dasar. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang debit, kita akan mengenal debit terlebih dahulu ya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu atau volume per waktu. Contoh, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Itu apa artinya? Artinya, dalam 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Nah, sekarang kita akan mengenal tangga satuan volume. Ya, masih sama dengan tangga satuan jarak, yaitu kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar-mandir. Tapi kalau tangga satuan volume itu ada pangkat 3-nya ya, yaitu dibaca kubik. Ya, km pangkat 3 itu berarti dibaca kilometer kubik. HM itu hektometer kubik. Dam dekameter kubik. M meter kubik. DM desimeter kubik. cm sentimeter kubik. mm milimeter kubik. Ya, jika turun satu tangga itu dikali 1000. Kalau satuan jarak itu dikali 10. Jika naik satu tangga, misalnya mm kubik ke cm kubik, itu berarti dibagi 1000. Nah, dalam tangga satuan volume itu juga ada KL, HL, DAL, L, DL, CL, ML. Nah, itu dibaca KL itu kiloliter, HL hektoliter, DAL dekaliter, L liter, DL desiliter, CL sentiliter, dan ML adalah mililiter. Nah, untuk satuan ini, setiap satu kali turun tangga itu dikali 10, jika naik satu tangga dibagi 10. Nah, dalam tangga satuan volume ini, desimeter kubik atau dm kubik itu sama nilainya dengan 1 liter. Ya, 1 dm kubik itu sama dengan nilainya dengan 1 liter. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Cm kubik itu sama dengan mililiter. Ya, di sini Ibu udah kasih infonya atau keterangannya ya. 1 liter atau 1 L itu sama dengan 1 dm kubik. Jadi sama, misalnya 1 dm kubik itu sama dengan 1 L atau 1 liter. 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. 1 ml itu sama dengan 1 cc. 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Ibu kasih contohnya ya. Yang pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Ya, kita selesaikan ya. Yang pertama, kita ketahui dulu. Apa yang diketahui? Yaitu volumenya. Itu adalah 1200 desimeter kubik atau dm kubik. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah waktunya. Waktunya adalah 3 detik. Nah, kemudian ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah debit airnya atau debitnya. Kemudian baru jawab. Nah, debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Volume per waktu. Nah, tadi kita sudah ketahui ya volume dan waktunya. Kita masukkan. Volume adalah 1200 desimeter kubik. Dibagi waktunya adalah 3 detik. Ya,
jadi hasilnya adalah 1200 dibagi 3, hasilnya 400 desimeter per detik, karena waktunya menggunakan detik. Jadi, debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Contoh yang kedua, volume sebuah bak mandi kosong adalah 800 desimeter kubik atau dm kubik. Nah, dm kubik itu tadi sama dengan adalah liter atau L. Bak mandi itu akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 40 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Nah, yang pertama akan kita selesaikan. Kita ketahui dulu ya, yang diketahui volumenya adalah 800 dm kubik. Nah, tadi dm sama dengan liter ya, itu bisa juga 800 liter. Kemudian yang kedua, debitnya itu adalah 40 liter per menit. Nah, berarti sekarang yang ditanyakan adalah mencari waktunya. Baru kita jawab. Nah, waktu itu rumusnya adalah volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Nah, tadi sudah kita ketahui ya volumenya dan debitnya. Tinggal kita masukkan. Volumenya adalah 800 desimeter kubik per atau dibagi debitnya 40 liter per menit. Jadi kita tinggal bagi 800 dibagi 40 sama dengan 20 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sampai penuh adalah 20 menit. Kita lanjut untuk soal atau contoh soal yang ketiga. Pak Yanto sedang mengisi sebuah drum minyak tanah yang dialirkan dari truk tangki. Sesudah menunggu 5 menit, jadinya truk tersebut terisi penuh. Diketahui debit air yang mengalir pada selang minyak tanah yaitu 5 liter per detik. Berapakah jumlah volume minyak tanah yang ada di dalam drum milik Pak Yanto? Nah, kita akan selesaikan ya. Ini berarti mencari volume. Ya, kita selesaikan. Yang diketahui tadi apa? Yang diketahui yang pertama waktu. Waktunya adalah 5 menit. Kemudian yang kedua adalah debitnya itu 5 liter per detik. Nah, karena debitnya ini 5 liter per detik, nanti kita cari dulu menjadi menit. Karena waktunya menggunakan menit. Bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah 5 liter itu per detik. Detik ke menit itu adalah 60. Menit ke detik kan 60. 1 menit ada 60 detik. Jadi 1 per 60 menit. Karena dari detik ke menit. Ya, jadi 5 dibagi 1 per 60 menit. Nah, di sini berarti itu sama dengan 5 per 1 dibagi 1 per 60. Nah, pembagian kita rubah menjadi perkalian dengan catatan angka di depannya itu dirubah ya, pecahan di depannya dirubah. Berarti 5 per 1 kali 60 per 1 sama dengan adalah 5 kali 60 itu 300 liter per menit. Jadi debitnya sudah ketemu per menit ya, karena waktunya adalah menit. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah volume. Jadi jawab. Volume itu rumusnya adalah debit kali waktu. Tadi udah ketemu debitnya ya. Debitnya adalah 300 liter per menit kali 5 menit. Berarti 300 kali 5 sama dengan 1500 liter. Jadi volume minyak tanah dalam drum tersebut adalah 1500 liter. Nah, demikianlah anak-anakku untuk pelajaran matematika kita membahas masalah debit ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian ada pertanyaan bisa ke komen atau bisa langsung ke ibu ya.
Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas matematika untuk anak-anak adalah 1. Kerjakan halaman 49 nomor 2, 4, 6. Dikerjakan di buku tulis ya. Dikerjakan langsung jawaban dengan memakai cara seperti diketahui, ditanya, jawab seperti pada video. 2. Kerjakan soal cerita berikut di buku tulis. Ditulis soal dan jawabannya. Ya, Ibu tunggu hari ini laporannya sampai jam 8. Semua harus laporan ya. Terima kasih kerjasamanya. Selamat mengerjakan.